Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rizky Ramadhani di channel YouTube Riz Entertainment. Oke guys, hari ini aku insya Allah akan kembali lagi bercerita storytelling tentang biografi Abah Guru Pahampangan atau nama lengkap beliau adalah Muhammad Harli guys. Nah, jadi aku rekomendasiin untuk yang belum nonton part 1 silahkan aja ditonton ya guys. Dan hari ini adalah part 2 masa remaja beliau hingga masa tua ya guys atau masa dewasa. Oke guys, jadi yang menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini adalah beliau ini melaksanakan pendidikan nih guys. Nah, jadi dalam masyarakat Banjar nih guys, ada namanya istilah sekolah baduduk. Nah, jadi guru Pahampangan ini sekolah baduduk bersama Haji Abdul Qadir Nur guys, atau yang dikenal masyarakat adalah Guru Dodol dan Guru Janggut. Kenapa jadi Guru Dodol? Karena tempat tinggal beliau adalah identik dengan produksi dodol. Itu yang pertama. Kenapa juga disebut Guru Janggut? Karena beliau memiliki janggut guys. Nah, jadi itu ya guys, klarifikasi nama gelar beliau. Oke guys. Nah, jadi Guru Haji Abdul Qadir Nur ini merupakan ulama ya guys, ulama dari kandangan khususnya yang ahli fikih dan ahli tasawuf ya guys. Oke guys. Nah, jadi beliau ini juga merupakan pengajar resmi di sekolah Islam di Pandai pada tahun 1938 dan beliau merupakan aktivis dari organisasi Musyawaratul Talibin cabang Kandangan ya guys. Nah, jadi organisasi Musyawaratul Talibin ini merupakan organisasi pergerakan pada masa revolusi fisik guys, yang mana di sini untuk melawan penjajah Belanda, untuk mempertahankan Islam guys, untuk memperjuangkan Islam. Oke ya guys. Nah, jadi Guru Pahampangan ini guys mengkaji atau belajar sekolah baduduk bersama Abdul Qadir Nur tadi selama 10 tahun ya guys. Jadi kisah inspiratif Guru Pahampangan ini, beliau menuntut ilmu selama 10 tahun tadi dengan bolak-balik, dengan berjalan kaki guys, dengan jarak tempuh sekitar 6 km pada setiap harinya guys. Jadi 6 km untuk datang, 6 km lagi untuk pulang ke rumah Guru Pahampangan. Nah, jadi ini sebuah cerita penuntut ilmu sejati ya guys, berjalan kaki untuk menuntut ilmu, tidak apa ya guys, tidak patah semangat walaupun badai menerpa ya guys. Nah, jadi alamat rumah Tuan Guru Haji Abdul Qadir Nur ini guys di Desa Kapua atau di Kecamatan Simpur. Nah, jadi kisah inspiratif Guru Pahampangan ini juga guys, pada masa beliau menuntut ilmu hanya memiliki 1 lembar baju dan 1 lembar celana ya guys, atau sarung ya. Dan itu pun juga merupakan pemberian masyarakat. Namun di sini beliau sekali lagi tidak patah semangat dalam menuntut ilmu. Dan juga beliau memiliki tas berupa gintingan purun ya guys, atau yang masyarakat Banjar itu gintingan purun atau tas apa ya guys, tas anyaman ya kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi guys, kajian kepada antara Guru Haji Harli tadi menuntut ilmu dengan Guru Abdul Qadir Nur sebagai guru beliau, yang dikaji itu adalah ilmu fikih ya guys. Jadi kitab yang digunakan adalah kitab klasik guys, kitab yang berasal dari penulis yang berasal dari Kalimantan Selatan, yakni ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari guys, dengan kitabnya Sabilal Muhtadin yang ditulis pada abad ke-18. Wah, jadi orang-orang Banjar itu guys, abad ke-18 sudah menulis guys. Nah, itulah hebatnya orang Banjar. Nah, jadi kenapa
Syekh Arsad Al-Banjari atau Datuk Kalampa yang tadi menulis kitab Sabila Muhtadin ini juga menarik ya guys untuk dibahas karena beliau di sini disarankan oleh Sultan Banjar pada masa itu yakni Sultan Tahmidillah untuk kepentingan ilmu pengetahuan fikih Islam dan aspek kehidupan. Karena pada masa Kesultanan Banjar abad ke-18, Islam merupakan dasar negara, guys, atau dasar kekuasaan untuk mengatur rakyat-rakyatnya. Oke, sampai sini ya, guys. Itu tadi. Jadi kitab yang dikaji oleh Guru Pangpangan kepada Guru Janggut tadi adalah kitab Sabila Muhtadin yang merupakan karangan asli orang Banjar yakni Datuk Kalampayan atau Syekh Arsad Al-Banjari. Oke. Singkat cerita nih, selama 10 tahun tadi Guru Pahampangan ini menuntut ilmu kepada Tuan Guru Haji Abdul Qadir Nur tadi, guys. Beliau juga menimba ilmu ke berbagai ulama-ulama yang ada di daerah Kandangan. Dan beliau di sini sudah aktif berdakwah, guys, keliling-keliling rumah warga yang pertama. Selanjutnya adalah keliling-keliling langgar-langgar, guys, dengan berjalan kaki, guys. Nah, ini perjuangan yang luar biasa menuntut ilmu berjalan kaki, guys. Berdakwah juga berjalan kaki. Kenapa? Karena ini sebuah keikhlasan ya, guys. Dan satu sisi ekonomi juga sulit, guys. Namun ekonomi tidak menjadi penghalang beliau untuk menuntut ilmu dan juga berdakwah. Nah, singkat cerita lagi nih guys. Pada 1971 sampai 1972 ya guys. Nah, Guru Pahampangan ini berguru langsung kepada Guru Seman Mulia di Martapura ya guys, yang merupakan paman dan guru dari guru sekumpul ya guys. Nah, jadi setelah beliau ini mengkaji atau belajar kepada Guru Seman Mulia, beliau mengambil pilihan dakwah untuk berdakwah kepada masyarakat pegunungan Loksado ya guys, pegunungan Maratus yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya guys. Nah, jadi beliau ini pertama kali menjajaki pedalaman itu di Dusun PPI atau tempat kelahiran beliau sendiri ya guys, yang jaraknya itu 17 sampai 18 km lah guys dari rumah beliau. Dan di situ beliau juga berjalan kaki guys dari rumah di Desa Pampangan tadi ke Gunung PPI tadi atau Dusun PPI. Nah, jadi dakwah beliau ini ke pegunungan Loksado dilakukan Guru Haji Harli dengan berjalan kaki sekitar 30 sampai 35 km, guys. Nah, jadi beliau juga mengambil pilihan untuk jauh sekali berdakwah ini ke berjalan kaki lagi, guys. Pegunungan mana di sana tidak ada aspal lagi, guys, tidak sebagus sekarang lah jalan-jalan bloknya. Nah, jadi beliau juga biasanya ditemani teman beliau asapari dakwah seperti Bapak Dani, Bapak Haji Fauzan ya guys, untuk menemani beliau berdakwah ke pegunungan Loksado tadi. Nah, jadi dakwah di pegunungan juga dilakukan di langgar-langgar ya guys, di langgar Tanuhi, di langgar macam-macam lah pokoknya di pegunungan tadi. Nah, beliau ini berdakwah ke pegunungan juga diundang ya guys. Salah satunya adalah Guru Abdul Manan yang merupakan juga pendakwah pendatang dan menetap di sana. Jadi diundang juga karena beliau ini sudah lumayan diketahui masyarakat, maka beliau diundang ke pegunungan. Nah, jadi intinya pada tahun 1990-an masyarakat Loksado ini sebenarnya sudah banyak yang memeluk Islam ya guys. Satu sisi kepercayaannya juga ada yang Kristen, ada yang Kaharingan. Nah di sana. Namun di sini dakwah Guru Haji Harli atau Guru Pahampangan tadi sebagai ulama fikih mudah diterima oleh masyarakat. Kenapa guys? Karena dakwah Islam ini untuk mengajarkan kita berpikir ya guys. Jadi setelah dakwah di pegunungan Loksado itu berjalan ya guys, naik gunung tadi. Nah, beliau setelah usai tadi maka beliau biasanya disangui atau diberi upah ya guys. Bukan upah sih, karena beliau tidak meminta upah.
diberi apa ya guys, oleh petani-petani karena mayoritas apa ya guys, mayoritas masyarakat pegunungan kan bertani. Nah jadi beliau biasanya disangui kacang, disangui ubi-ubian dan lain sebagainya. Nah jadi pulangnya itu apa? Naik bambu rafting guys. Jadi karena aliran Sungai Amandit itu ke daerah hilir atau kandangan, maka beliau biasanya numpang kepada orang-orang yang ingin berlabuh ke daerah hulu ya guys, untuk biasanya membawa bambu. Nah beliau numpang di sana guys. Jadi menarik sekali. Jadi turunnya itu di mana? Di Jembatan Merah atau di desa apa ya guys? Di desa Jambu atau Pako ya guys. Nah jadi pulangnya itu naik apa kapal guys, atau bambu rafting kalau orang kandangan itu sebut. Gitu lah guys, masya Allah ya guys. Jadi pulangnya itu selama 3 kilometer lagi guys, dari kan tadi di mana ya, di Jembatan Merah ya turunnya ke rumah beliau sekitar 3 kilometer berjalan lagi ya guys. Nah inilah menarik sekali ya guys, masya Allah, kisah inspiratif ulama terdahulu kita, ulama-ulama yang berjuang untuk Islam, untuk kebangkitan berpikir umat, karena Islam ini merupakan agama din, agama aturan, yang mana dakwah ini luas ya guys, ke pelosok-pelosok desa kita. Nah mudah-mudahan kita semua generasi penerus bisa melanjutkan dakwah Islam ya guys, dari kisah inspiratif guru paham tangan tadi. Intinya beliau adalah seorang penuntut ilmu sejati ya guys. Beliau rela satu lembar baju saja guys, tidak apa ya, tidak minder kayak kita sekarang ya guys. Mungkin kita kalau satu baju itu minder ya guys. Nah beliau tidak guys. Dan perjuangannya luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Please Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.